Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat instruktur Neberus yang menerjang ke arah Ronan. Ronan yang melihat itu dia tetap tenang, lalu berkata, "Anda menakutiku." "Siapa kau?" tanya instruktur Neberus. "Teknik pedang barusan." "Dari siapa kau mempelajarinya?" tanya instruktur Neberus dengan tatapan membunuh. Ronan yang mendengar itu pun bertanya, "Dari siapa? Apa maksud Anda?" tanya Ronan balik. "Tunggu, aku ganti pertanyaannya," ucap instruktur Neberus. "Apa kau melihatnya? Pergerakanku." Ronan pun menjawab, "Ah, iya, Anda sangat hebat. Dalam sekejap seperti itu, akan sulit bagimu untuk mengeluarkan pedangmu. Belum lagi, kau mengayunkannya sampai 3 kali. Iya, itu tadi 3 kali yang kau tunjukkan pada kami." Tebasan arogan itu. Mendengar hal itu, Ronan pun terkejut. Lalu instruktur Neberus pun melanjutkan, "Apa kau pikir aku tidak tahu? Ilmu pedang bodohmu. Kau dengan sengaja melambatkan tebasan terakhir. Kalau kami tidak melihatnya, sepertinya kau sangat sengaja. Arogan sekali. Apa kau lupa di mana kau berada sekarang?" ucap instruktur Neberus yang menganggap Ronan meremehkan mereka semua. Dan terlihat kepala sekolah Akademi Pelion yang hanya terdiam melihat kejadian tersebut. Begitu juga untuk para profesor di bagian teori yang bersalah. Mereka pun terkejut. Apa? Seharusnya kita melihatnya. Ronan yang mendengar hal itu pun bergumam. Pasti ada kesalahpahaman. Aku hanya menyesuaikan kekuatanku karena kupikir pedangku tidak akan bertahan pada tebasan terakhir. Dinilai dari suasana hatinya, sepertinya dia tidak akan mempercayaiku meskipun aku bilang begitu. Pedang pun perlahan ditarik. Lalu instruktur Neberus berkata, "Aku akan mengingatmu." Itu saja? Gumam Ronan. Namun setelahnya instruktur Neberus pun berpaling dan menoleh. "Aku pasti akan mengajarimu sendiri." Ternyata bukan itu saja, gumam Ronan. Terlihat instruktur Neberus yang sudah berada di tempatnya, di mana terlihat suasana hatinya kini yang sedang buruk. Lalu kepala akademi pun berkata, "Pasti akan mengajarimu sendiri, ya?" Lalu bergumam, kedengarannya dia sudah mengangkat orang ini menjadi muridnya. Sepertinya aku perlu bicara." "Kerja bagus, Ronan," ucap kepala akademi kepada Ronan. "Jadi, kami akan menyelesaikan ujianmu dengan pertanyaan biasa. Itu tidak punya jawaban yang pasti. Jadi, jawablah sesuai apa yang menurutmu paling benar. Ronan, apa yang ingin kau pelajari agar bisa masuk ke Pelion?" tanya Pak Kepala Akademi kepada Ronan. Mendengar hal itu, Ronan terdiam, lalu berpikir, "Aku bingung untuk menjawab pertanyaan Anda." Setelah mengingat masa lalunya, Ronan pun menjawab agar tidak punya penyesalan. Dengan tegasnya Ronan menjawab, "Itu yang ingin ku pelajari pertama kali," ucap Ronan. Kepala akademi pun tertegun mendengarnya. Lalu berkata, "Begitu ya, aku mengerti. Maka kau boleh keluar, Ronan." Terlihat Ronan yang sudah keluar dari pintu tersebut. Kepala akademi yang melihat kepergian Ronan pun berkata, agar tidak punya penyesalan, "Merepotkan sekali. Aku tidak tahu bagaimana aku akan mengajarinya itu." Sembari tertawa, lalu instruktur di sebelahnya pun bertanya, Apa yang terjadi di sini?"
Sebelumnya instruktur Nebius dan sekarang Anda juga, kepala sekolah. Apa yang dilakukan anak itu sampai membuat kalian berdua begini? Apa dia menggunakan trik jitu? Tanya instruktur tersebut yang penasaran. Mendengar pertanyaan tersebut, kepala akademi pun berkata, sebuah trik. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Terlihat bekas tebasan di boneka tersebut. Lalu Pak Kepala Akademi pun berkata lagi, sebenarnya mungkin aku bisa bilang itu adalah bakat. Apa? Ucap dua instruktur yang meremehkan Ronan sebelumnya dengan mata melotot. Boneka magicnya, ucap mereka berdua. Terlihat kepala dari boneka magic itu pun sudah tergeletak. Yang berarti dengan tebasan Ronan yang satu kali itu membuat kepala boneka tersebut terpotong seketika. Sin berpindah ke tempat Ronan. Ronan kini yang sudah keluar memandangi pintu tersebut. Lalu dia bergumam, wanita dengan pedang tadi. Walaupun di saat kehidupan lamaku, apakah aku bisa menjamin kemenanganku melawannya? Kupikir aku sudah menemui banyak rintangan, tapi sepertinya aku masih punya perjalanan yang panjang. Sepertinya aku melakukannya dengan baik di Pelion Komandan. Kalau itu ada di sini, aku yakin aku bisa belajar lebih banyak. Terlihat Ronan yang berpaling dan meninggalkan tempat tersebut. Sembari melangkah, Ronan masih bergumam. Sekarang hanya tersisa ujian tertulis. Aku sudah menghafal banyak hal dalam sebulan. Jadi ini akan mudah. Ucap Ronan yang sangat percaya diri. Namun Jin memperlihatkan Ronan yang seperti frustasi atau sangat putus asa. Terlihat dari raut mukanya, dia berkata, ini tidak mudah. Kacau, ini sangat kacau. Ya, hidupku saja sudah seperti itu. Ucap Ronan yang sepertinya dia sudah menyelesaikan ujian tertulis tersebut. Lalu dihampiri oleh Maria dan Asel. Mereka terkejut dengan keadaan Ronan. Maria pun berkata, berpikir kalau dia bisa menjawab setengah dari ujiannya. Kenapa? Aku yakin aku sudah bilang untuk melihat barang-barang yang ada di tasnya. Ucap Maria kepada Asel. Asel menjawab, soal itu dia mengambil barang yang diperlukan untuk belajar dan menyingkirkan tasnya. Karena terlalu fokus, dia lupa dengan tasnya. Ini salahku. Ini tidak akan terjadi kalau aku memberitahunya. Ucap Asel. Mendengar hal itu, Maria pun merasa kecewa dan sangat kesal. Hah, orang bodoh sepertinya bisa hidup. Jadi dia sudah seperti ini sejak ujiannya selesai? Tanya Maria. Kapan pengumuman ujiannya? Hei, aku paham kok. Jadi berhenti mengomel seperti itu. Semua akan baik-baik saja karena penilaiannya lebih diutamakan pada ujian praktek kan? Dengan kemampuanmu aku yakin. Sebelum Maria menyelesaikan kata-katanya, terlihat di suatu area. Terlihat sebuah formasi sihir yang sedang menyala. Lalu seseorang berkata, lihat itu. Akhirnya tiba. Terlihat setelah sihir itu aktif, memperlihatkan sebuah daftar. Maria dan Asel pun melihat itu. Lalu Asel berkata, itu daftar peserta yang lolos. Ah, itu muncul lebih cepat dari yang kuduga. Jurusan Magic bernama Asel. Praktek peringkat ke-12. Teori peringkat 1. Seri 3 orang. Jurusan Martial Art
bernama Maria Sankarabel. Praktek peringkat 9, teori peringkat 9. Asel dan Maria pun saling pandang. Terlihat Maria yang haru bahagia, lalu memeluk Asel dengan sangat bahagia dan senang sekali. Kita lolos. Maria pun menunjuk dan berkata, Asel, kamu peringkat pertama di ujian teori. Asel pun bertanya dan berkata, apa? Benarkah? Maria pun membenarkan, itu tercantum di sana. Tapi ada 2 orang lagi yang mendapat peringkat pertama sepertimu. Tapi tetap saja kamu peringkat pertama. Itu sangat hebat. Terlihat Maria yang mengacak-acak rambut Asel. Asel pun dengan senang dan berkata, itu karena keberuntunganku. Lalu Maria menoleh ke arah Ronan. Hei, Ronan, apa peringkat? Terlihat Ronan yang terdiam dan wajahnya gelap. Lalu berkata, aku tahu itu. Namaku tidak ada, ucap Ronan dengan wajah yang sangat aneh. Bagaimana bisa orang sepertiku masuk ke akademi? Maria dan Asel pun terkejut. Maria berteriak, yang benar saja, Ronan. Tidak mungkin, ucap Asel. Berhenti bercanda, apa kau sudah melihatnya dengan benar? Tidak mungkin, ucap Maria kesal dengan membelalakan mata Ronan dan mengedahkannya ke atas. Ronan pun berkata, tidak ada, aku sudah membaca setiap nama. Sudah aku bilang, aku sangat kacau. Namun terlihat ada sebuah api yang turun dari langit. Itu langsung menghantam di kerumunan. Melihat hal itu, mereka pun bertanya-tanya, apa itu? Ronan pun berkata, hal yang mencolok muncul lagi. Maria pun menjelaskan, itu tembakan Maryam ujian masuk untuk sambutan terhormat bagi setiap jurusan. Glory Phoenix. Terlihat sebuah burung phoenix yang sedang mengepakkan sayapnya. Di sekitarnya banyak api-api. Terlihat api itu pun menerjang tepat ke arah Ronan. Ronan pun hanya terdiam. Dan duar, terjadi ledakan. Setelah ledakan itu memperlihatkan sebuah tulisan, sambutan terhormat jurusan martial art. Ronan, praktek peringkat 1, sedangkan teori peringkat 5712. Ucap mereka bertiga. Sambutan terhormat. Maria dan Asel pun langsung memeluk Ronan. Terlihat Ronan yang dihimpit oleh Melon yang sangat bertekad. Maria pun berkata, wow, untuk orang yang mendapat peringkat 5712 dalam teori, kau mendapat sambutan terhormat di jurusan martial art. Asel juga berkata, hebat sekali Ronan, kamu dipanggil terhormat. Aku tahu kalau Ronan adalah seorang jenius, ucap Maria. Ronan pun hanya tertawa melihat hal tersebut. Sepertinya matamu menilai dengan baik, ucap Ronan dengan bangga. Namun tiba-tiba Ronan terkejut. Tunggu. Kalau aku yang pertama, berarti dia kalah dariku. Menurut kepribadiannya, tidak mungkin dia akan berdiam diri. Ini kurang menyenangkan. Terlihat di belakang Ronan ada seseorang yang melihat ke arah mereka. Orang tersebut pun menghampiri Ronan dan berkata, jadi itu kau, orang yang mendapat peringkat pertama dalam ujian praktek. Mendengar hal itu, Ronan pun terkejut dan membeku seketika. Lalu bergumam, sial. Sudah kuduga, apa begini cara kami bertemu? Memperlihatkan pria tersebut yang seperti bangsawan.
Orang tersebut tidak lain adalah Schwarzschild Sullivan.